Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa TV Tabligh yang dimuliakan Allah, kembali bersama kami dalam acara kajian tafsir At-Taqwa. Kali ini kita akan membahas salah satu ayat yang termaktub dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59, tepatnya pada ayat ke-9 ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan karakter atau sifat orang-orang Ansar. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan firman-Nya, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu." Ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah dimulai dengan kata walladzina tabawwa'ud dara, dan orang-orang yang menempati negeri itu, yaitu Yathrib. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di negeri Yathrib wal iman, dan telah beriman min qablihim. Mereka telah beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin, yakni sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terusir dari kota Mekah dan mereka hijrah ke kota Madinah. Para sahabat Nabi ini disebut muhajirin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan karakter dan sifat sahabat Nabi yang lain yang disebut orang-orang Ansar, orang-orang yang melakukan pertolongan dan pembelaan terkait atau terhadap sahabat-sahabat Nabi yang terusir dari negeri mereka dan hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menceritakan salah satu karakter mereka, yaitu yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Karakter pertama adalah mereka mencintai sahabat-sahabat mereka dari kalangan muhajirin, orang-orang yang hijrah terusir dari Mekah dikarenakan mereka yang surunallaha wa rasulah, karena mereka membela agama Allah dan membela agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena karakter keduanya adalah yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak memiliki tendensi keduniaan atau motif-motif keduniaan terkait apa yang mereka berikan kepada sahabat-sahabat mereka dari kalangan muhajirin. Ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah terkait dengan atau turun terkait peristiwa pembagian harta Fa'i Bani Khaybar. Orang-orang Ansar merelakan dan memberikan harta-harta Fa'i Bani Khaybar berupa tanah dan yang lain-lain kepada saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Nah, karakter ketiga, karakter yang akan kita ulas lebih jauh, yaitu yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka ithar, mereka berani mengorbankan, mengedepankan kebutuhan sahabat-sahabat mereka walaupun pada saat yang sama mereka juga memerlukan dan membutuhkan. Nah, untuk penggalan penggalan firman Allah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah, begitu juga Imam Tabrani juga meriwayatkan hadis yang melengkapi hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dengan sanadnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seorang lelaki, disebutkan dalam riwayat yang lain hal ini terjadi di Masjid Nabi dan terjadi di waktu malam. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini ja'i, ya Rasulullah, saya lapar ya Rasulullah." Kata Abu Hurairah, fa arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila buyuti azwajihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan atau memerintahkan laki-laki itu untuk datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, kata Abu Hurairah, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ma indana ilal ma." Ya Rasulullah, kami tidak memiliki makanan apapun di rumah kecuali hanya air saja. Nah, pada saat itulah hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri lalu mengatakan, "Mayyudifu hadzal rajul hadhihi lailah rahimahullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kebaikan kepada para sahabat. Kata Rasulullah, siapa yang dapat memuliakan tamu ini atau memuliakan laki-laki ini malam ini saja, pasti dia akan mendapatkan rahmat, pasti ia mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talhah, langsung berdiri dan memenuhi tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa lelaki tersebut pulang ke rumah,
dia nggak konfirmasi, dia nggak ngomong ke istrinya, dia betul-betul karena ingin mendapatkan cintanya Allah, dia bawa sampai di rumah, dia katakan kepada istrinya, wala tadkhirihi anhu, jangan kamu simpan-simpan makanan, berikan kepada tamu Rasulullah yang terbaik. Nah, istrinya malam hari itu kebetulan tidak menyiapkan bekal makan malam kecuali makanan anak-anak saja. Kata istrinya kepada Abu Talha, ma indana illa qutus sabi, kita nggak punya makanan malam hari ini kecuali makanan anak-anak saja. Abu Talha kemudian berpikir dan dia menemukan ide, kalau gitu syaghilihim, buat anak-anak lelah, wa nawimihim, tidurkan anak-anak. Kalau nanti anak-anak sudah tidur, kamu hidangkan makanan tersebut, nanti kumi ka'annaki tuslihi syirat, kamu berdiri pura-pura perbaiki lampu, fa'adfi'iha, kamu matikan saja lampunya, kamu duduk bareng saya, namdah ma'an, kita makan bareng. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ringkasnya tamu tersebut, lelaki tersebut akhirnya bermalam dalam keadaan kenyang, sementara Abu Talha dan keluarganya bermalam dalam keadaan lapar. Pada esok harinya, Abu Hurairah menceritakan ketika Rasulullah selesai salat, dia menghadapkan wajahnya kepada Abu Talha, insarafa ilaih. Lalu dia kemudian katakan kepada Abu Talha, laqad dhahikallahu li fi'likuma. Tadi malam Allah itu tertawa dengan perbuatan kalian berdua, tertawa dengan perbuatanmu dan istrimu. Dalam riwayat yang lain, laqad radiyallahu ala fi'likuma. Allah telah ridha dengan perbuatanmu dan perbuatan istrimu. Turunlah ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang beriman, sahabat Nabi, orang-orang Ansor adalah orang-orang yang mampu mengedepankan kebutuhan saudara-saudara kaum muslimin yang lain, walaupun pada saat yang sama mereka membutuhkan. Ayat ini kemudian ditutup hadirin dengan firman Allah, wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang selamat dari sifat belit, maka merekalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Jangan kehilangan kesempatan. Mari berbagi, berikan yang terbaik untuk saudara kita sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan tempat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, terima kasih kepada Lajismu yang telah mendukung dakwah Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini saja, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.